Halo Sobat Petani, jumpa lagi dengan pertanian terpadu. Kali ini pertanian terpadu akan membagikan pengetahuan tentang mengenai fermentasi pupuk sapi, kotoran sapi difermentasi menjadi pupuk dengan kualitas yang bagus. Kita siapkan pupuk kandangnya dulu dari kotoran sapi. Di sini ada kotoran sapi, ini yang kotoran sapi tapi sudah lama, jadi sudah sudah agak menjadi tanah, dan ini sangat bagus sekali. Kita akan coba nanti difermentasikan. Terus sebagai contoh, ini sudah ada beberapa yang sudah jadi fermentasinya. Ini baru 2 hari difermentasi. Di sini juga ada. Nah, ini contoh-contoh yang sudah jadi pupuk kandangnya, pupuk kotoran sapi yang sudah difermentasi. Kita memakai bungkus plastik. Plastiknya bisa apa saja. Untuk yang ini plastiknya memang terlalu tipis ya, tapi sebaiknya nanti kalau mau pakai plastik yang tebal, tapi tipis pun juga enggak apa-apa. Kalau ada, memang lebih bagus yang tebal. Terpaksanya plastik yang tidak tebal dan bekas pun bisa. Sebagai komposternya kita memakai EM4. EM4 ini di sini sudah ada tertera di sini EM4 ya. EM4 yang warna kuning. EM4 yang warna kuning ini untuk tanaman. Untuk tanamannya bisa dilihat komposisinya. Jadi ada, ini terdiri dari efektif mikroorganisme, ada bakteri fermentasi, bahan organik tanah, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Ini pakai yang kuning. Ini dari hasil seleksi alami mikroorganisme, fermentasi dan sintetik di dalam tanah. Nah, terciptalah E4. Yang terkandung di dalam E4 ini ada bakteri Lactobacillus, jamur fermentasi, Actinomycetes, bakteri fotosintetik, bakteri pelarut fosfat, dan ragi. Ya, untuk memfermentasi bahan organik di dalam tanah menjadi unsur-unsur organik, dan juga meningkatkan kesuburan tanah dan efektivitas tanaman. Ini E4 ini cocok untuk tanaman perkebunan, hortikultura, padi, dan palawija karena sifatnya yang tidak beracun dan tidak menimbulkan pencemaran. Mengenai E4 ini bisa ambil dari berbagai macam merek. Kalau saya sudah terbiasa dengan merek yang ini, yang ada di sekitar daerah dari sobat-sobat petani juga. Kalau di sana ada merek yang lain, pakai aja seperti merek yang lain seperti itu. Di sini juga sudah ada aturan pakainya, itu dari jenis tanaman, dosis, juga jangka waktu semprotnya. Nah, ini sudah ada di situ ya. Ini E4 nya. Yang perlu kita siapkan mula-mula adalah air ya. Ini air bisa diambilkan dari air sumur saja. Kalau bisa air yang, jangan sampai air yang pam ya, biasanya kurang sehat. Air sumur itu paling bagus. Bisa juga air pam, tapi air pam yang sudah diendapkan selama beberapa hari di bak. Terpaksanya kalau tidak ada air sumur, ya bisa pakai air pam, tapi diendapkan. Kalau air sumur sudah cukup, itu sudah bisa dipakai.
lebar. Ini sekitar jumlahnya sekitar 1,5 liter ya, nggak penuh-penuh. Ini bahan bakunya adalah air. Terus kemudian tadi sudah disebutkan ya E4 yang untuk tanaman, E4 ini ya, E4 yang untuk tanaman. Terus kemudian ada bahan lagi namanya molase. Ini molasenya itu dari tetes tebu. Ini warnanya agak coklat kehitam-hitaman, coklat pekat. Ini molase tetes tebu. Bisa juga ini tetes tebu diganti dengan gula Jawa, bisa juga gula aren, bisa juga gula pasir. Gula Jawa, gula aren, gula pasir diencerkan dulu nanti ya. Tapi saya biasanya pakai tetes tebu. Ini dari residu, kalau tidak salah ya, residu dari penggilingan gula pasir. Nah, ini ada 3, tetes tebu, air, dan E4. Nah, ini untuk komposernya. Caranya adalah yang pertama kali ini tetes tebu ya, ini tetes tebu kita ambil 2 sendok makan. Tetes tebunya kita ambil 2 sendok makan ya, ditaruh di sini di sendok makan. Sebelah sini ini 1, terus ini 2. Rotok ngepret. Sendok makan dan cukup. Jangan lupa ditutup lagi. Taruh sini saja. Tutup lagi, coba dikocok-kocok dulu. Nah, ini warnanya sudah agak kecoklatan, coklat agak muda. Terus kemudian E4 nya ini kocok-kocok sebentar. Lalu dibuka tutupnya juga. Untuk E4 cukup 2 tutup botolnya. Ini tutup botolnya ini ya, 1, ini sekali lagi, 2 tutup botol, ditutup lagi, jangan lupa biar campur. Ini tadi sebenarnya masih sisa ya teman-teman, ini tetes tebunya. Nah, yang penting kira-kira 2 sendok makan. Tutup lagi, lalu dikocok-kocok kayak gini. Ini paling bagus didiamkan selama 7 hari ya, terpaksanya beberapa jam juga bagus misalnya, atau 2 hari juga sudah cukup, tapi bagus itu kira-kira 7 hari. Ini didiamkan di tempat yang teduh, tidak kena sinar matahari, di tempat yang teduh. Dan ini harus 2 hari sekali, nanti tutupnya harus dibuka, soalnya nanti di sini ada
gas yang keluar, yang ini yang membuat tekanan di sini. Ini bisa atos kalau ada gasnya. Saya contohkan, saya ambilkan yang ada gasnya, yang ada tekanannya atos. Coba lihat. Ini tak taruh sini dulu ya. Ini yang sudah 2 hari. Nanti tiap 2 hari sekali tutupnya dibuka, nanti ada keluar gasnya ini ya. Coba saya buka, diputar ke kiri pelan-pelan. Nah, dengar suara gitu. Nah, ini ada buih di sini. Ini gasnya ada di situ. Ini sudah 2 hari. Sudah 2 hari ini juga sudah bisa dipakai. Bahan-bahan yang perlu disiapkan juga nggak begitu banyak. Yang pertama itu cetok. Terus kemudian ini ada kotoran sapi, 1 galon tempat cat, kotoran sapi. Ini segini penuh ya. Ini kotoran sapi yang sudah agak lama, jadi sudah nggak bau. Sebenarnya pakai kotoran yang sapi yang berusia 2 hari juga nggak apa-apa, tapi ini sudah lama. Ini juga bagus, kotoran sapi. Ini 2. Terus kemudian ada bungkusnya plastik, itu pakai tong itu juga bagus, tapi kalau tidak ada tong pakai plastik itu juga sudah cukup bagus. Terus kemudian ada tali itu nanti untuk menali plastiknya. Terus kemudian fermentornya ini tadi campuran, ini yang sudah 1 minggu ya, ini usianya 1 minggu, jadi sudah bagus. Campuran E4, air, dan tetes tebu. Jadi campuran di sini ya. Yuk. Caranya mudah sekali. Ini disuntak di tanah saja, di lantai sini ya. Ini talinya dijepit dulu. Nah, disuntak di sini. Nah, tangannya sebaiknya pakai sarung tangan ya. Di kebetulan saya nggak bawa sarung tangan. Buka tutupnya. Rata ya. Kira-kira setengahnya saja untuk setengah galon cat tadi. Masih segini, tambah sedikit. Kira-kira setengah saja di sini. Kita aduk-aduk agar merata di sini. Aduk. Ya, kita sambil diambil kotoran-kotoran tidak pernah diambil dari kandang ya. Plastik masih baru ya, nggak ada yang bolong di sini. Nah, kita buka sini, kita masukkan. Baunya enak sekali, baunya kayak wangi. Nah, tetes tebu. Terus ini biar padat ditekan. Nah, ditekan dulu.
ini didiamkan sekitar 21 hari. 14 hari juga bisa, tapi kalau bisa 21 hari itu hasilnya bagus, di tempat yang teduh, tidak kena matahari. Lalu nanti yang kena matahari di sana itu di sana itu nanti dipindah di tempat yang teduh seperti ini. Nah, saya kira begitu cara fermentasi kotoran sapi. Ini nanti bisa digunakan untuk pupuk berbagai macam tanaman. Ini komposisi dari N, P, dan K nya sangat tinggi sekali. Ini bagus untuk pertumbuhan tanaman. Mungkin tutorial untuk pembuatan fermentasi kotoran sapi sekian dulu. Salam sejahtera untuk sahabat petani.